Halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fem Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, FEM IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan persoalan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fem Station. Dan Famers, jangan lupa dukung kami terus dengan memberikan subscribe, dengan memberikan like, dengan memberikan komentar, juga men-share, membagikan, menyebarkan seluruh tayangan yang kami sajikan di Fem Station. Kita akan membahas tentang sebuah kontroversi yang terjadi belakangan ini terkait dengan penggunaan tes PCR, tes swab untuk mereka yang hendak menggunakan sarana transportasi publik. Saat ini masih kewajiban yang dinyatakan oleh pemerintah bahwa mereka yang hendak menggunakan transportasi publik, khususnya pesawat dan kereta, diwajibkan melakukan tes swab terlebih dahulu dan menyatakan negatif sebelum mereka menggunakan alat transportasi tersebut. Dan itu tesnya berlaku 2 kali 24 jam. Hasil tes rata-rata berlaku semacam itu. Memang di beberapa daerah ada yang lebih longgar, bisa 3 kali, tapi itu levelnya nanti mungkin sudah level 1 dan itu tidak terlalu banyak. Di sejumlah kota besar yang ada bandaranya itu biasanya masuk di level 2. Jadi masih 2 kali 24 jam. Dan itu kemudian menimbulkan kontroversi karena kemudian dianggap tes PCR ini mahal, dan kemudian juga selain mahal, hasilnya lama. Jadi sementara orang yang ingin katakanlah perjalanan hanya 1 malam ke satu kota dari Jakarta Surabaya, dia berpikir tadinya dengan 1 tes itu sudah cukup, tapi ternyata tidak gitu. Dan dia harus tes lagi di Surabaya, hasilnya nunggunya lama lagi, pulang ke Jakarta itu ribet. Kita akan bahas itu. Kita masih sebetulnya saya sudah berjanji dengan Profesor Zubaidi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, PB Ikatan Dokter Indonesia, tapi kita masih menunggu beliau bergabung, dan sementara kita sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Yang pertama narasumber tetap COVID-Danomics, ada Dr. Iman Sugema. Apa kabar, Kang Iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo Famers sekalian. Iya, halo juga. Dan Pak, udah naik pesawat belakangan? Udah ya? Belum ya, masih lewat darat aja ke Jogja, ya gitu-gitulah. Nah, ini yang berani ini satu ini, Dr. Henry Satrio, Komunikasi, dia udah kemana-mana naik pesawat terus nih. PCR terus tuh hidungnya. Nggak terus, tapi berusaha menikmati alam Indonesia, terutama Bali kosong, bro. Sebetulnya di satu sisi saya kasihan ya sama Bali yang memang inti dari pemasukannya itu kan berdasarkan atau dari pariwisata gitu. Tapi di satu sisi sebagai turis, saya menikmati betul Bali kosong gitu, terutama pantai yang memang sangat nikmat dan indah. Tapi pantainya juga kemarin ditutup kan? Beberapa pantai yang dimiliki atau menjadi bagian hotel sih nggak ditutup. Kalau Kuta ya kan itu public beach ya. Kalau yang private sih enggak sih. Oke, jadi kemarin nggak masalah ya PCR terus-terusan untuk menggunakan pesawat terbang. Iya, karena sudah 2 kali vaksin kan, ya, kita percaya diri juga terhadap vaksinnya, dan selama nggak makan di pesawat sih juga nggak apa-apa ya. Walaupun memang sudah full sih 100%. Terakhir saya menggunakan maskapai anak perusahaan maskapai nasional gitu, itu udah full tuh. Jadi kanan kiri saya juga udah. Ya kan saya nggak mau aturannya kan saya belum ngerti gitu kan. Nggak ada endorse gitu kan. Jadi boleh aja. Itu udah 100% tuh waktu itu tuh. Tempat duduknya penuh ya? Penuh. Padahal pakai PCR kan? Pakai enggak, waktu itu saya masih antigen. Jadi saya PCR waktu itu sama keluarga. Yang 900.000 itu kita bayar juga tuh kan demi satu orang 900.000 tuh. Terus Pak Jokowi minta 500.000, turun. Kita PCR lagi, ikut juga lagi gue yang 500.000 tuh. Terus tiba-tiba jadi antigen 90.000-an ya. Itu ya udah pakai juga. Sekarang wajib belum saya pakai lagi. Tapi tadi PCR ini belum pakai lagi. Yang PCR terakhir belum. Bahkan kan baru saja Pak Jokowi mengatakan maunya diturunin lagi jadi 300.000 gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gue tuh, jadi sebetulnya PCR tuh harganya berapa sih?
Jadi presiden minta turun gitu. Oke lah. Cina bisa dikurensikan tuh 150.000, India 80.000. Tapi kan kalau mereka produsen. Gini Mas Hardi, saya sih oke lah misalnya yang awal-awal tuh 900.000 mungkin ada biaya resiko kan. Waktu itu kan COVID-nya lagi naik. Terus ada biaya APD mungkin ya udahlah 900.000 gitu. Tapi begitu Pak Jokowi bilang turun ya 500.000 turun loh. Sekarang Pak Jokowi minta 300.000, kalau misalnya turun lagi, bingung juga kita ini sebetulnya gimana sih bisnis. Poinnya sampai urusan begitu pun harus presiden kalau di kita ini emang. Iya karena dan anehnya gini loh bro, maksud saya gini loh. Ini kan ada Dr. Imam kan ahlinya ekonomi. Kalau memang harga keekonomiannya nggak bisa 300.000 atau nggak bisa waktu itu 500.000, minimal ada protes. Ini nggak ada yang protes. Justru malah makin banyak tuh yang bisnis PCR mati kan. Itu kita lama-lama ikutan juga di bisnis. Benar kita tanya Pak Iman. Beliau belakangan ini kan mencermati ekonomi perilaku nih. Jadi bisa menjelaskan nih kenapa sampai kayak gitu. 900.000 turunin 500, turun. Habis itu 300.000 ya, udah langsung turun juga nih 2-3 hari lagi nih. Kenapa Pak Iman? Begini ya, kalau pertama-tama itu waktu COVID baru gitu loh ya. Kita paham bahwa tidak semua lab itu siap. Ya. Tidak semua lab itu siap. Dan prosesnya orang juga masih gagap, ya kan. Di beberapa lab mungkin belum terlatih, ya kan, gitu. Sehingga kemudian itu menciptakan queuing ya, antrian yang cukup panjang. Sehingga kalau tadi dibilang pernah 1 juta, ya kan, pernah 900.000, ya kan, itu dianggap sebagai ongkos dari keterbatasan ketersediaan tes, ya kan. Nah, sejalan dengan waktu kan kemudian dilakukan pengadaan dan lain-lain, ya kan. Dan banyak sekali pihak-pihak yang mau menyediakan jasa pengetesan itu. Jadi tidak berlaku hukum bahwa dalam situasi yang abnormal seperti tadi, ya, itu cost ditambah keuntungan sekian persen, kemudian jadi harga gitu, ya kan? Karena ini bukan pasar persaingan sempurna, ya kan? Dan ini merupakan barang yang untuk specific need, ya, dalam situasi tertentu, kan gitu. Nah, ketika kemudian diminta 500.000, mereka bersedia, ya artinya sebetulnya memang sebelumnya overpricing. Tetapi overpricing itu disebabkan karena apa? Karena shortage of supply, ya kan gitu. Sekarang supply-nya sudah lebih mudah untuk Anda dapatkan kan? Ya. Jadi 500.000 kemudian menjadi wajar. Bahkan mungkin 300.000 saya nggak tahu ya, nggak punya hitung-hitungan hitung-hitungan keekonomiannya gitu loh. 300.000 mungkin saja, ya kan? Karena sebetulnya kan prosesnya juga tidak terlalu rumit kalau yang saya pahami, ya. Hanya memerlukan waktu kelihatannya. Dan sekarang kan sudah banyak yang lebih terlatih, ya, lebih mudah untuk kita lakukan lah gitu. Kira-kira sih itu konsekuensi dari supply yang jadi lebih baik. Supply. Jadi yang supply pengadaannya di awal memang lebih rumit, sehingga kemudian labnya juga belum siap, harganya mahal, kemudian bisa jadi turun secara ekonomi. Tapi kita nurut aja, disuruh mungkin segitu nurut aja pokoknya. Sebentar, Om Henry. Sebentar, Om Henry. Yang narasumber utamanya itu bukan Om Henry di sini. Jadi kita sudah siap dengan Profesor Zubairi Jurban. Beliau adalah Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Halo, Prof.
Lalu Yo, selamat malam, apa kabar? Baik, selamat malam. Henry pasti ngambil kamera. Mas Henry, Pak. Henry pasti ngambil gambar, ngambil foto nih. Assalamualaikum. Ya, jadi Prof, ini kontroversi mengenai penggunaan PCR untuk penggunaan alat transportasi massal khususnya udara. Ini yang jadi kontroversi. Tadi Henry mempermasalahkan kenapa begitu 900 diturunkan ke 500 bisa, begitu diturunkan ke 300 bisa. Pak Iman menjelaskan ini ada problemnya di supply. Dulunya memang mungkin agak kesulitan pengadaannya, laboratoriumnya juga mungkin masih belum siap. Belakangan semakin siap sehingga memungkinkan dengan harga yang lebih murah. Tapi keekonomiannya berapa, beliau juga belum paham. Nah ini sebenarnya duduk perkaranya mengenai PCR-nya itu sendiri, Prof. Haruskah memang PCR untuk penggunaan transportasi massal ini? Suaranya mungkin belum masuk. Iya, ini untuk yang pesawat terbang ya. Ya, terutama itu. Halo. Transportasi. Suaranya nggak jelas ya? Oke. Halo. Sudah lebih baik? Agak putus-putus. Agak putus-putus, Prof. Agak putus-putus. Kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah sudah melonggarkan banyak hal. Sekolah sudah tatap muka, kemudian pariwisata sudah dibuka. Oh, putus-putus. Saya ganti dulu nih ya. Oke, baik. Saya ganti aja. Saya out dulu sebentar. Oke, baik. Ya, kita tunggu. Ya, sambil menunggu Prof. Zubairi Zuban mengganti device-nya, jadi kita tadi sudah jelaskan. Ini yang jadi Henry bingung, kok begitu di komando turun, ya turun juga gitu loh. Ini ya, tapi nanti dulu, Rick. Kita akan tanya dulu, seberapa wajib PCR-nya itu tadi. Gitu. Kalau memang kita sudah sampai kesepakatan bahwa ini wajib atau tidak, nah baru kita bahas pengadaannya, kenapa bisa murah. Kalau gue sih setuju wajib tuh. Setuju wajib, ya nanti dulu dong. Tapi harganya itu loh. Enggak. Kalau Henry bilang setuju atau bilang nggak setuju, itu nggak relevan, mau 1000 kali juga, karena bukan ahlinya. Ahlinya Prof. Zubairi, ini harusnya gimana soal PCR ini. Oke. Ya, baik, Prof, sudah lebih baik. Masih nge-lag ya sepertinya. Ya perlahan, mungkin nggak usah pakai kamera juga nggak apa-apa tuh. Ya, tapi lo kebutuhannya ada kamera ya. Nggak apa-apa. Sudah keambil gambar Prof. Zubairinya. Jadi bisa di ini nantinya. Mungkin nggak usah pakai kamera, Prof, supaya lebih ini. Ya pertama PCR lebih valid, lebih pas, lebih akurat. Suaranya belum kedengaran ya? Suara udah oke. Suara 1, 2, 3. Ya, suara sudah lebih baik. Suara belum. Bro, lo WhatsApp aja, nggak usah pakai kamera. Iya. Gue tuh usul Pak Menteri Agama, tapi emang gue iseng sih, mohon maaf deh. Pak Menteri Agama coba tes TWK. paling. Ini kita bicara PCR. Iya. Yang jadi masalah itu memang untuk jadi menteri nggak harus punya ijazah TWK. Itu ini, tapi kalau jadi menteri ya enggak. Saya kemarin ambil sertifikasi geostrategis ya. Itu susah emang ternyata TWK tuh. Ini kayak itu. Nah ini. Susah. Oh silakan tuh, udah ada tuh. Ya. Kalau ini suara ada nggak? Ya? Nah ini clear. Keren. Mantap. Silakan, Prof. Ada suara, oke. Ya. Iya. Sebentar, aku pakai. Jadi pertama lebih akurat tuh ya. Jadi
PCR lebih akurat, lebih baik untuk mendeteksi, untuk mendiagnosis seseorang apakah terinfeksi atau tidak, itu satu. Yang kedua, pesawat terbang itu adalah ruangan yang tertutup, dan sekarang penumpangnya sudah boleh lebih dari 70% dan agak lama. Jadi itu menunjukkan bahwa risiko penularan di dalam pesawat terbang tinggi, lebih tinggi daripada kalau di bis, di KRL ataupun di mobil. Jadi memang kalau kita ingin lebih ketat untuk mendeteksi, lebih akurat, ya pakai PCR. Masalahnya PCR dulu lebih lama, jauh lebih mahal. Sekarang PCR hampir sama, lebih lama sedikit, tapi tidak lama banget, sehari selesai. Kemudian lebih mahalnya relatif dulu. Pertama kali dulu 1,5 juta saya bayar untuk saya sendiri. Sekarang sudah 400.000. Nah, tentu kalau bisa diturunkan ke 300.000 atau 200.000 lebih baik. Masalahnya adalah supaya harga yang lebih murah tetapi tetap akurat, jangan asal-asalan. Nah, itu tentu harus dinilai kembali, dan kalau mau turun lebih banyak ya mungkin harus pakai subsidi dari pemerintah. Jadi poinnya PCR sangat diperlukan, tapi sementara orang meminta antigen sudah cukup, itu bagaimana, Prof. Zubairi? Ya, setuju, antigen cukup, tetapi kan pesawat terbang itu sekali lagi itu ruang tertutup, penumpangnya banyak, dulu sedikit, sekarang boleh 70% lebih, dan terbukti Jakarta-Bali, Bali-Jakarta sekarang penuh banget, kemudian banyak orang, tertutup, kemudian lama, ya itu yang akan menyebabkan risiko tinggi. Nah, kalau salah diagnosis, ada false positif atau false negatif, nah itu bisa menjadi masalah berat, terjadi kluster-kluster penumpang pesawat. Nanti kita kembali lagi ke bulan Juli, bulan awal Agustus, itu mengerikan sekali, semua rumah sakit penuh, mau masuk IGD pun tidak bisa, yang meninggal di rumah isolasi mandiri ribuan. Jadi itu amat trauma buat kita semua. Ya. Nah, kalau misalnya itu wajib, kira-kira harus seperti apa layanan PCR menurut Prof. Zubairi? Apakah memang bisa lebih cepat keluar hasilnya, lalu kemudian juga harus berapa lama masa berlakunya? Karena kan ada yang bilang 2x24 jam, ada yang bilang 3x24 jam. Ini bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya untuk memudahkan masyarakat masih bisa 3x24 jam. Kemudian ya tesnya itu kan untuk perjalanan internasional, masa lain itu kan dites setelah karantina itu hari keempat tes, hari kelima sudah ada hasil. Jadi sekarang kan memang sehari sudah ada hasil pakai PCR yang sekarang ini sudah bisa lebih cepat dan sudah dibuktikan di karantina internasional. Ya. Jadi artinya PCR ini juga berusaha untuk mengurangi jumlah penumpang kah sebetulnya itu, Prof. Zubairi, supaya tidak? Benar sekali. Jadi kalau PCR-nya positif kan batal naik, tidak boleh naik pesawat terbang, tidak jadi menularkan. Padahal orang ini kalau dites antigen bisa saja negatif. Ya. Nah, sementara ini kemungkinan Indonesia mengalami kembali gelombang ketiga COVID ini seberapa besar kemungkinannya dengan adanya pelonggaran-pelonggaran semacam ini? Iya, itulah, kalau hanya pelonggaran saja menjadi besar risiko untuk masuk ke gelombang ketiga, karena itu harus disertai dengan lebih ketat di tempat yang lain. Dan monitor evaluasi itu kunci utama. Jadi dan monitor evaluasinya harus harian, jangan sebulan lagi, jangan 2 minggu lagi. Jadi kalau ada perubahan positivity rate sekarang kan rendah banget, di bawah 2%. Jadi masih di atas 1 tapi kan? Iya, sudah. Untuk Jakarta malah di bawah 1 jauh. Ya, betul. Ya. Nah, dengan situasi kayak gini, sampai nilai positivity kita berapa, Prof? Kita harus melakukan protokol yang semacam ini. Balik ke protokol awal, kalau lebih dari 10% itu pasti. Mulai dipikirkan harus kembali ke PPKM 4 itu kalau antara 5-10%. Kalau lebih dari 10%, amat sangat dianjurkan kembali ketat. Dan kalau ini tidak ketat, terutama dalam mobilitas orang antar kota, antar pulau, itu bisa kejadian cepat kembali lagi ke 10% itu tadi. Iya, bisa. Belum lagi kalau timbul varian
baru yang lebih ganas dari Delta. Ya. Oh, itu tadi Cateris paribus ya, belum menghitung varian baru ya? Iya, sekaligus ada diperhitungkan varian baru. Untungnya varian yang kita takutkan, varian mu itu ternyata sudah menghilang dari Amerika. Untuk Inggris juga masih di bawah 100 orang yang terinfeksi, dan untuk negara-negara lain masih kurang dari 0,5%. Jadi memang amat sangat rendah, bisa diabaikan lah kalau jadi bisa diabaikan. Varian MU semalam sudah dihancurkan Liverpool 0-5 di kandangnya. Ya, tapi yang jelas ini kita tetap harus bersabar ya, sampai benar-benar sampai ke berapa gitu kira-kira, di bawah 1 se-Indonesia semua kita bisa lebih leluasa dalam melakukan perjalanan? Nah, Indonesia kan tidak tinggal sendirian. Dekat kita ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, ada Myanmar, ada Thailand. Semuanya sekarang tinggi, jauh tinggi di atas kita. Nah itu, jadi kita bisa jadi sasaran maksudnya kalau memang kita abai. Iya, apalagi kan kita pengennya ASEAN mulai dibuka. Nah itu bisa bahaya karena kondisi negara-negara tetangga kita masih tinggi. Turki misalnya, saya baru dapat tawaran ke Turki, murah loh, 7 hari hotel, 10 hari perjalanan, cuman 14 juta katanya. Tapi begitu saya lihat urutannya, Turki sekarang nomor 4 di dunia. Jadi yang meninggal per hari lebih dari 1.000. Jadi batal dah itu teman-teman yang mau. Yang print masalah. Ya ini murah untuk menyetorkan nyawa gitu. Iya. Betul. Jadi dapat harga murah ya risikonya itulah gitu. Perkembangan obatnya gimana ya, Prof? Perkembangan obat bagus. Bukti perkembangan obat bagus kan sekarang hampir semua rumah sakit sepi dan ada yang kosong sudah banyak. Bayangin dulu penuh sekali, terus sekarang sepi banget. Bahkan ada 1-2 rumah sakit yang nggak ada pasien sama sekali. Tadinya kita sempat kaget. Jadi obatnya udah ketemu jadi. Obatnya begini, jadi prinsipnya obatnya itu gini, sebagian besar kira-kira 80% kan memang OTG ringan, jadi tanpa obat juga sembuh. Yang 20% itu perlu rawat. Dari berat hanya angka kematian sekarang di bawah 2%. Jadi amat sangat rendah, dan itu ditolongnya dengan banyak hal. Jadi yang obat antivirus yang sudah ada kan remdesivir, kemudian bakal ada satu lagi obat yang lagi diperjuangkan untuk disetujui FDA. Kemudian kalau begitu masuk rumah sakit, kemudian dikasih obat anti pembekuan darah, heparin, itu juga akan mengurangi banget lama rawat dan angka kematian. Kemudian kalau memerlukan oksigen, diperiksa oximeter misalnya rendah, sehingga perlu oksigen. Kalau orang ini diberi dexamethasone, suatu pil, suatu injeksi yang murah banget, itu juga tertolong. Jadi obatnya tidak harus obat antivirus. Kemudian kalau masuk ICU ada beberapa cara untuk mengatasinya. Demikian pula kalau ada badai sitokin, itu sekarang sudah ada obatnya. Jadi obat bisa dikatakan obat antivirus, ada obat menolong komplikasi, namun kesemuanya berhasil mengurangi angka kematian. Itu keberhasilan khas Indonesia atau di seluruh negara sudah seperti itu? Seluruh dunia sebetulnya. Cuman masalahnya, misalnya contoh negara-negara yang kaya raya itu ya, contohnya Israel, Singapura, Inggris, Amerika, semuanya sudah di atas 70% vaksinasi, sudah merasa kebal, tapi ternyata virus Delta ini kan sifatnya bisa menembus kekebalan itu. Jadi kalau hanya vaksin saja sudah dibuktikan nggak bisa. Amerika yang sudah lebih dari 70% pun sekarang menempati anak tangga pertama paling tinggi, paling banyak, dan yang meninggal banyak banget. Demikian pula Inggris, kasus barunya banyak banget, angka kematiannya tidak terlalu banyak. Kemudian Singapura yang dekat sekali dengan kita, yang kaya raya, yang 84% penduduknya sudah divaksinasi, sekarang kasus barunya di atas kita. Nah, itu kenapa jadi seolah-olah Indonesia seperti sendirian aja berhasilnya gitu? Iya, itu kan ada dua sebetulnya masalah perilaku.
baik perilaku manusia maupun perilaku virus. Kemudian total footballnya bagaimana, apakah terus-menerus konsisten memakai masker, sering cuci tangan, kemudian vaksinasi, ya, kemudian PPKM. Mungkin mereka sebetulnya semua negara sudah mencoba menerapkan, namun ternyata misalnya Amerika itu kacau dalam hal perilaku pakai masker dan tidak, bahkan misalnya ada beberapa yang menuntut pemerintahnya, kenapa kami beribadah dilarang gitu pada waktu pandemi lagi tinggi. Kemudian Australia itu tadinya Melbourne banyak demo, kemudian tapi kalau Australia itu buka tutup, jadi mereka amat tegas. Jadi begitu naik lockdown, begitu bagus buka lagi, dengan itu mereka rendah. Namun sebentar lagi lockdown, sebentar lagi buka. Itu Australia. Kalau Inggris, kemudian anak saya itu tinggal di Amerika, temannya yang di Inggris itu ngirim dia, ternyata pas musim panas kemarin itu di mana-mana orang di London itu nggak pakai masker. Jadi kita parah, mereka lebih parah lagi. Jadi memang harus PPKM kita harus ketat. Jadi memang ini adalah program pemerintah, program masyarakat semua, program media, jangan lupa penting sekali. Jadi seperti Anda sekarang itu amat sangat berguna untuk edukasi masyarakat, baik radio, baik TV, baik medsos, baik yang lain. Tapi Singapura yang sedemikian disiplin kita kenal, kaya raya, vaksinnya udah banyak, fasilitas kesehatannya paling bagus, bisa seperti itu. Ternyata enggak, alasannya begini, kita ini kan Singapura, kita ini kan negara bisnis, kita ini mana bisa nutup pesawat terbang total. Jadi yang kluster-kluster yang mereka dapatkan itu dari airport, orang kemudian pegawai airport makan siangnya persis di perbatasan airport dan di luar, terjadilah penularan. Kemudian yang disalahkan seperti juga Malaysia itu adalah buruh migran. Iya, enak aja. Jadi perjalanan udara itu yang jadi pintu masuknya. Persis, jadi kembali lagi ke PCR, bahwa penting PCR. Oke, jadi ada yang bilang bahwa perjalanan udara itu paling aman katanya dalam soal pembentukan klaster. Itu tidak terbukti benar kalau lihat Singapura ya? Singapura terbukti. Kalau kemudian kalau kita ingat sejarahnya 2020 awal, bagaimana bisa dari Cina jalan kaki sampai ke Spanyol, ke Inggris, ke Nggak Amerika? mungkin, itu lewat pesawat semua. Precisely, ya. Ya. Jadi dalam hal ini PCR mau tidak mau harus tetap dijalankan sampai mungkin kita di bawah 1 semua positivity rate-nya. Sampai ya ini kan tidak seterusnya. Jadi yang paling penting tadi monitor evaluasi. Kalau ternyata makin rendah tidak terbukti ada penularan, ya longgarkan lagi ke antigen. Ya kita berharap satu saat tidak perlu lagi dites asal sudah vaksinasi 2 atau 3 kali. Gitu. Sekarang ini evaluasinya masih per kapan, Prof? Ya khusus untungnya dalam hal pas pandemi ini kita lagi zaman ada semua orang punya handphone, semua orang bisa akses data worldometer maupun data dari Kementerian Kesehatan. Jadi data-data itu yang perlu kita untuk memonitor evaluasi. Daftar mingguan Indonesia, bayangin itu bisa gampang sekali dilihat di worldometer weekly. Itu tadinya bulan Juli dan Agustus Indonesia nomor 1 di dunia jumlah kasus baru dan jumlah kasus meninggal. Yang saya masih ingat jumlah kasus meninggal itu di atas 2.000 per hari. Waktu itu paling 2.000, kasus barunya 50 ribuan. Ya, terus yang 50 ribuan itu sekarang kita nomor 60. Keren banget. Sedangkan Amerika masih nomor 1. Yang kedua mana tuh? Sebelum Rusia. Kemudian nomor 4 Turki. Nomor 4 Turki. Oke. Baik, ini saya ke Pak Iman dulu kalau begini. Jadi melihat situasi yang seperti ini untuk perilaku pebisnis, perilaku kaum ya katakanlah yang bergiat ekonomi harus berjalan ke sana kemari menggunakan pesawat, seperti apa yang harus disampaikan kepada mereka? Kok masih protes saja di soal PCR, Pak Iman? Begini ya, saya tidak akan mengungkapkan data, tetapi hasil riset ya, hasil riset di Amerika Serikat dan Inggris
dengan menggunakan berbagai macam pemodelan dan behavioral pemodelan perilaku lah ya. Itu menunjukkan bahwa pada umumnya di Amerika dan Inggris faktor yang paling berpengaruh adalah satu behavior dan yang kedua adalah season. Musim dan perilaku. Iya, musim dan perilaku. Nah, perilaku ini kan lebih terkait pada kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat. Nah, karena itu saya kira pendekatannya lebih kepada ini pengendalian sosial, ya, pengendalian sosial. Nah, karena itu tes PCR, kemudian penjarakan fisik, penjarakan sosial, apapun ya itu ditujukan untuk lebih membatasi bukan pergerakan sebetulnya, membatasi penularan. Ya, itu harus kita pahami secara utuh ya, masyarakat harus paham mengenai ini ya. Mungkin Pak Henry atau Mas Henry ini bisa lebih touchy ya untuk mengenai ini. Nah, dari hasil penelitian itu ya sebetulnya varian baru apapun tidak terlalu signifikan dalam penularan. Mohon maaf ya, dalam penularan, tetapi justru behavior dan season yang paling mempengaruhi, karena mereka kan first wave, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, diteliti benar-benar faktor-faktor yang membuat itu terjadi ledakan, ya, diteliti benar-benar. Nah, dari studi itu kita bisa paham, makanya bisa paham bahwa pengendalian secara sosial menjadi sangat penting, termasuk diantaranya ya menghindari berbagai macam kerumunan. Ya. Nah, istilah kerumunan ini kan menjadi keywords yang sangat penting karena resiko terbesar adalah terjadinya kerumunan di mana 80% ya orang yang terinfeksi itu adalah OTG. Harus diingat loh. Ya, harus diingat 80% itu OTG. Kemudian yang kedua, problemnya adalah walaupun sudah ada tes, ya, tentunya tes ini kan nggak bisa 100% akurat. Ya. Kita main statistik aja. Karena itu yang kita pilih adalah mestinya untuk kepentingan yang sangat penting, artinya kerumunan yang kira-kira mempunyai peluang yang relatif besar untuk terjadinya penularan, itu tesnya harus lebih ketat. Ya, level itu kan? Ketat. Ya, betul. Level itu kan? Iya, tesnya harus lebih ketat. Yang kedua, ketika masyarakat itu berinteraksi, maka tidak hanya orang yang tertular sebetulnya yang berisiko, ya kan? Tetapi lebih jauh lagi sebetulnya adalah orang-orang yang berada di luar kerumunan itu, ya. Ketika seseorang tertular, kan kemudian apalagi kalau OTG ya, 80% chance-nya OTG loh. Chance-nya OTG. Nah, ini akan dengan secara tidak sadar membawa itu ke rumah, membawa itu ke sekolah, membawa itu. Jadi saya kira konteksnya lebih kepada pengendalian secara sosial. Karena kalau secara medis kan semuanya relatif sudah berkembang gitu ya. Baik. Jadi sekarang saya ke Mas Henry dulu. Jadi gimana cara meyakinkan para pengguna transportasi ini bahwa ini bukan membatasi gerak Anda, tapi membatasi gerak virus gitu loh. Ini gimana cara menyampaikan itu? Sekarang kan begini, soalnya kalau untuk penanganan COVID ini, Mas Hardy, saya menilai komunikasinya pemerintah itu kan selalu coba-coba gitu ya. Jadi coba ini, berhasil, bagus, terusin. Kalau nggak berhasil, ya sudah. Nah, ini kan sekarang dilemanya adalah ada teriakan juga misalnya dari Bali ya,
yang memang kehidupannya utamanya dari pariwisata, begitu ada PPKM mereka terpuruk sekali. Kecuali di Canggu. Oh, kalau sempat ke Canggu parah itu. Bablas semua, gak ada yang pakai masker di sana. Nah, itu kan akhirnya sama pemerintah coba deh kita buka pariwisatanya ke sana. Nah, untuk membatasi ruang gerak itu kan harus ada yang bisa membatasinya. Nah, caranya pakai PCR yang harganya ditinggiin gitu. Yang harganya tinggi, bukan ditinggiin. Harganya tinggi itu si PCR itu. Nah, akhirnya kan orang berpikir juga ya, kenapa kalau kita naik kereta atau naik bis itu cukup antigen? Kenapa kalau naik pesawat harus PCR? Apakah virus di bis, virus COVID naik bis sama virus COVID naik pesawat itu beda gitu kan? Itu dia. Jadi ini kan pemerintah berhasil nih mencerdaskan kehidupan kita ya. Jadi pikiran-pikiran kritis itu selalu ada. Nah, makanya Mas Ardi, yang kurangnya dari pemerintah itu sebetulnya menjelaskan secara gamblang apa sih tujuannya gitu. Kalau memang naik bis perlu antigen saja gitu ya, karena apa? Mungkin karena kalau bis kan 50% tempat duduknya masih berjalan itu. Ya tapi kan tetap aja virusnya kan sama, virus di bis sama virus di pesawat kan misalnya gitu. Jadi makanya kan tadi pertanyaannya gimana cara menyampaikan ke masyarakat itu harusnya segamblang mungkin gitu. Nah, ini kan masalahnya pemerintah ini nggak pernah menyampaikan itu segamblang mungkin. Sekarang begini, kemarin yang pertama kali mewajibkan PCR naik pesawat siapa? Mendagri, men. Menteri Dalam Negeri sebelum Menteri Perhubungan. Dan itu pakai instruksi Menteri Dalam Negeri. Secara tata negara itu udah salah. Instruksi Menteri Dalam Negeri itu cuma berlaku kepada anak buahnya si Menteri Dalam Negeri. Instruksi kok, kecuali dia bikin peraturan menteri. Nah, secara tata negara itu benar tuh, peraturan menteri ya luas. Tapi begitu instruksi Menteri Dalam Negeri itu cuma berlaku untuk Mendagri. Iya, emang maksudnya berlaku untuk orang-orang di pemerintahan supaya membuat itu kan, gitu loh berlakunya. Tapi kan Mendagrinya memberikan instruksi supaya membuat aturan itu. Nah, tapi setelah itu diterjemahkan oleh airline kan jadi wajib semuanya. Baru kemudian muncul peraturan Menteri Perhubungan. Nah, untuk itu aja ini gagap gitu. Jadi maksud saya langsung aja to the point. Ini harga PCR 450.000 memang diterapkan sekaligus juga untuk membatasi ruang gerak Anda gitu. Nah, ini kan sekarang Pak Jokowi keren juga nih barusan. Saya minta harga PCR turun 300.000. Itu kalau dikasih lagi jadi 300.000, muncul lagi kita pertanyaan, itu sebenarnya harga PCR berapa sih? Saya dari 1,5 juta pernah, 1 juta pernah, 900.000 pernah, turun 450.000. Nah, ini yang gue belum nih, karena waktu itu ke Bali masih pakai antigen. Ini turun lagi 300.000, akhirnya orang kan mikir, ini bisnis apa sih sebetulnya? Apakah ini ada kaitan dengan bisnis? Padahal kan tujuannya mulia tuh, membatasi ruang gerak. Tapi karena tiba-tiba ada instruksi dari presiden, turun harga, turun, kita jadi bingung lagi gitu. Jadi maksud saya pemerintah yang pertama harus gamblang, clear and clean menyampaikannya bahwa ini kita buka, cuma belum aman. Gitu. Jadi artinya kalaupun Anda mau terbang, ya semuanya ini harus protokol kesehatan. Nyampe Bali pun belum aman, jadi harus protokol kesehatan. Yang kedua, yaitu dia jangan lengah itu loh. Nah ini kan sekarang juga jangan lengahnya itu juga sudah mulai berkurang jauh gitu ya. Terus lagi kan jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya sih sekarang perlu ada pencegahan. Saya tertarik tadi yang Prof bilang bahwa lihat itu Singapura, itu penularannya membesar karena kegiatan seputar bandara dari pesawat gitu kan. Nah itu kan belum pernah tuh disampaikan. Baru ini kan disampaikan. Aja. Baru ini disampaikan di Fem Station ini luar biasa Bang Hardi Hermawan ini. Jadi, menurut saya itu yang perlu disampaikan gamblang. Akhirnya sekarang apa? Orang Indonesia ya termasuk saya, perhatian utamanya tuh bukan perpindahan orang, harganya dulu dipikirin sama dia. Kan kalau kita pikir ada PCR itu sebetulnya kalau sendirian nggak apa-apa. Kalau satu keluarga kan lumayan besar, biayanya kan berat tuh. Ya sekarang kalau 4 orang aja kali 300 masih 1.200.000. Iya, tapi kan orang nggak kepikiran bahwa ini adalah untuk mencegah pergerakan orang. Jadi orang kepikirannya ini PCR mahal ya. Jadi yang dipikirin tuh harganya dulu. Begitu harganya dulu, kebiasaan kita nawar lah ya kan. Ini bisa turun nggak? Diturunin sama presiden. Jadi fokusnya ke situ.
bukan lagi mencegah pergerakan orang ke orang itu gitu. Ya. Saya tanya ke Prof deh, kalau gitu nih, kok harganya sebenarnya berapa sih Prof kalau di negara-negara lain pantasnya? Saya nggak tahu persis itu, tapi kan Kementerian Kesehatan saya kira berkewajiban untuk mengevaluasi lagi. Kalau memang tetap harga 400, diturunkan 300, ya bisa asal disubsidi. Ya. Artinya pemerintah turun tangan ini mensubsidi kalau begitu, kalau 300 itu ya. Kalau ternyata kan kita inginnya tesnya akurat, tadi dari antigen karena akurat. Kalau kemudian sembarangan asal turun, dipaksa turun, tapi sebetulnya unit cost-nya 400.000, ya nanti tahu-tahu ya yang di mana dulu itu nggak diperiksa tapi ada hasil. Pelanamu dulu ya. Ya. Tapi poinnya adalah bahwa itu tadi Henry yang harus disampaikan. Jangan dulu lihat harga, lihat upaya untuk menangani supaya virusnya itu tidak berpindah kemana-mana. Jadi yang dilakukan adalah membatasi gerak virus, bukan membatasi gerak orangnya. Kebetulan aja virusnya numpang sama orang. Nah, tapi kan gini Hardy, satu lagi nih, ini lari ke politik sedikit lah. Kita sudah mendengar desas-desus akan ada gelombang ketiga gitu ya. Sementara kita juga sudah dengar desas-desus akan ada masa perpanjangan presiden gara-gara COVID gitu ya. Jadi kan ini apa dibikin-bikin supaya kalau dibikin-bikin malah dibiarin aja. Kalau dibikin-bikin dibiarin aja biar meledak lagi. Panjang itu. Maksudnya saya, ini ada isu gelombang ketiga, terus kemudian berbarengan dengan isu ada perpanjangan masa jabatan presiden gitu kan. Jadi saya bingung ini bagaimana sih? Terus tapi gini loh, United Nation itu waktu Hari Demokrasi Internasional, salah satu poinnya itu clear, jelas menyatakan bahwa COVID jangan dijadikan alasan untuk memperpanjang kekuasaan. Jadi itu jelas tuh. Jadi maksudnya ini pertanyaan juga sih sebetulnya ke Prof Zubairi ya. Ini gelombang ketiga ini akan ada apa enggak sih sebetulnya? Itu harus kalau kayak gitu harus diingatnya sama gubernur-gubernur yang baru habis 2022, 2023 itu kan lebih cepat habisnya. Itu masih 2024 masih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang karena COVID ya mesti dibiarin, ntar meledak lagi kan makin lama. Jangan dong. Kalau mau makin lama begitu ceritanya. Nah sekarang saya tanya ke Pak Iman, dalam ekonomi kan ada yang begini nih, membuat orang pilihan yang inferior yang dipilih, adverse selection kan, untuk yang seperti ini dengan diberi harga tinggi, supaya sebenarnya orang itu jangan terbang gitu. Begini ya, kalau masalah harga saya kira untuk konsumen ini kan konsumennya spesifik, kan? Konsumen yang memerlukan jasa penerbangan. Ya. Tentunya jauh berbeda dibandingkan taruhlah yang naik kereta atau naik bus, ya kan? Walaupun saya tidak melakukan generalisasi ya, tetapi dari sisi tiketnya ya kan, kemudian lama perjalanan kan kalau naik pesawat jarang sekali orang pulang pergi ya, pulang pergi dalam sehari jarang gitu. Nah ini saya kira kita berhadapan dengan segmen yang berbeda. Ya. Karena itu mestinya sih masalah harga tidak terlalu menjadi fokus. Ya. Tapi itu kalau perjalanan bisnis, perjalanan bisnis, wisata kan perjalanan wisata, lebih gede. Ya kan, perjalanan wisata saya kira pada umumnya adalah orang yang mampu untuk berwisata. Ya. Kalau Anda naik bis kan bukan tujuan untuk wisata, ya enggak? Kira-kira konteksnya seperti itu. Nah, artinya sebetulnya harga itu tidak merupakan sebuah variabel yang penting dalam menentukan orang itu pergi atau tidak. Karena itu ya yang harus kita jamin adalah bagaimana supaya orang itu memutuskan untuk pergi atau tidak adalah karena alasan kesehatan. Paham ya? Nah, ini sebetulnya yang mesti dikomunikasikan kepada publik. Kemudian yang kedua, negara kita kan negara kepulauan, ya kan? Nah, transfer
transmisi ya, sorry deh. Mohon maaf saya kurang mengerti istilah kesehatannya. Transmisi itu kan kalau di negara kepulauan pasti kalau nggak melalui laut, melalui transportasi udara. Nah, sedangkan kita tahu ya bahwa kalau sudah terlalu menyebar, ya kan, dengan skala yang cepat, menjadi susah loh buat Indonesia ini untuk melakukan penanganan. Kemarin kita agak beruntung karena pusatnya ternyata di Jawa dan Bali, ya kan, di Jawa dan Bali. Sekarang kalau tiba-tiba Papua segala macam seluruh Indonesia tiba-tiba terjadi ledakan jumlah kasus secara bersamaan. Nah, ini kita yang agak sangat repot lah. Belum tentu teman-teman anggota ID ya, mohon maaf ya, di daerah itu memiliki pengalaman ya penanganan COVID yang sama dengan teman-teman di Jakarta, di kota-kota besar ya. Ingat loh, jumlah korban kalau menurut riset ilmu sosial ya, jumlah korban kemarin yang waktu gelombang yang kedua kan sebetulnya lebih banyak di daerah pedesaan, yang dimana mereka kesulitan untuk mengakses jasa rumah sakit, atau mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka tertular, tiba-tiba jumlah korban meninggal aja, ya kan? Jumlah korban share berdasarkan jumlah penduduknya, berdasarkan populasinya. Kira-kira begitu. Jadi ya, menjadi sangat susah ya Indonesia kalau kita memutuskan untuk membebaskan pergerakan antar daerah, ya, pergerakan antar daerah. Baik. Nah, Prof. Jubairi, jadi kira-kira komunikasinya harus seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa sih selama ini menurut kalangan dokter yang menjadi problem dalam komunikasi pemerintah terhadap rakyat, terhadap halayak mengenai penanganan atau mitigasi risiko COVID yang melalui transportasi? Iya, begini, kita kan datanya menunjukkan kita sekarang amat sangat rendah. Per hari ini, untuk diketahui, tadi nomor 60, hari ini, jam ini, per minggu Indonesia sekarang nomor 62. Jadi makin rendah lagi. Jadi apa yang telah kita kerjakan sudah benar. Jadi istilahnya, do not change the winning team. Jadi cara kerja seperti sekarang ini yang berhasil, iya jangan diubah. Kalau mau diubah harus hati-hati, artinya harus kalau dilonggarkan di sini harus juga makin ketat di tempat lain sehingga tidak terjadi penularan. Jadi sekarang ini upaya yang dikerjakan pemerintah baik vaksin yang makin banyak maupun kontak tracing maupun untuk jumlah tes maupun untuk PPKM dan untuk prokes itu sudah baik dan benar. Jadi tolong diawasi supaya kalau melonggarkan sekolah, melonggarkan pariwisata, melonggarkan ibadah, melonggarkan yang lain, maka harus dalam monitor evaluasi yang ketat. Ya, jadi kita sudah berhasil dan itu yang belum tersampaikan betul gitu, bahwa ini membutuhkan partisipasi publik untuk terlibat dalam upaya pemenuhan atau ketaatan terhadap protokol itu tadi. Lalu adanya kecurigaan bahwa ini dimainkan oleh importir PCR, bahkan saya lihat di Twitter tuh Prof. Jubairi juga dituduh seperti itu, jahat juga tuh orang. Gini kan sekarang logika gampang saja. Kalau ini PCR-nya permainan, itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan maskapai penerbangan. Karena yang naik pesawat jadi sedikit. Kalau pakai PCR. Nah, kalau yang sedikit kan yang rugi maskapai penerbangan. Pertanyaannya, lebih pandai siapa? Lebih kaya mana? Perhimpunan maskapai penerbangan dibandingkan orang yang bekerja di laboratorium PCR itu? Iya. Sebermasalahnya
perusahaan maskapai tetap aja triliunan urusan mereka ini. Benar, apakah mau diem aja kalau PCR-nya diperketat sehingga penumpangnya kalau ini karena bisnis PCR? Saya yakin tidak. Henry nggak sadar tuh ke situ tuh. Ini main tuduh aja, jadi nggak sadar kalau betul ini permainan, maka yang dirugikan pertama adalah industri maskapai penerbangan. Kalau industri maskapai penerbangan aja nggak macam-macam gitu. Udah gitu maskapai penerbangannya mau bangkrut lagi. Iya, sudah mau bangkrut, sudah dirugikan PCR, masih nggak nuduh balik gitu loh. Nggak seperti Henry. Nggak seperti Henry curigaan. Nah, gue kan cuma nanya doang gitu ya. Gue cuma nanya doang, itu sebetulnya harga PCR berapa sih? Kok setiap kali disuruh turunin nama presiden, dia turun gitu. Ya, jadi kan itu gue pertanyaan doang, gitu, nanya doang. Saya kan kalau apa namanya bisnis penerbangan rugi ya iya gitu. Cuma penasaran aja, makanya tadi saya nge-tweet, ini sebetulnya bisnis ini tuh bisnis apa sih? Apa disuruh turun gitu. Nah ini kan kita bingung juga gitu. Mas Hardi sama Mas Imam kan yang ada di pemerintahan tuh, itu kenapa? Di pemerintahan kita di FEM. Oh gitu. Nggak, karena kan itu jadi misteri kan. Kalau tadi kan saya udah bilang nih Prof, waktu pertama itu kan ada biaya resiko. Dan pasti kan takut juga lah ketularan. Terus ada APD dan lain-lain. 1,5 juta. Gitu ya. Kebingungan saya pertama tuh sebetulnya begitu turun 900.000 kan ada pilihannya 12 jam 900.000 799.000 waktu itu sorry 600 itu 24 jam 799.000 kalau mau 12 jam 900 ribuan karena mau naik pesawat kan akhirnya kita pilih yang 12 jam gitu. Nah ini belum 12 jam itu hasilnya udah di email lah. Ini gimana sih? Jadi sebetulnya jangan 12 jam itu batas terakhir. Jam-jamnya itu tuh enggak juga. Jadi sebenarnya prosesnya tuh sama aja, tergantung dari penuh atau tidaknya si yang ngantri PCR itu menurut saya ya. Jadi kalau penuh yang bayar mahalan diduluin nih. Kalau nggak penuh semuanya bareng. Itu ada teorinya itu, Kang Iman tahu itu teorinya yang kayak gitu tuh. Nah itu makanya kalau saya satu nih Har. Yang pertama gue setuju PCR harus dilakukan untuk membatasi gerak orang itu. Yang pertanyaan gue itu sebetulnya ini harganya berapa sih sebetulnya? Gue tanya itu doang gitu. Kalau PCR-nya itu sih gue setuju gitu, harus begitu gitu. Tapi ini sebelum lanjut aku harus bikin disclaimer. Aku tidak punya saham di laboratorium PCR. Nah, satu itu penting tuh kemarin dibully iya di Twitter dituduh begitu, kurang ajar netizen kadang-kadang. Saya juga melakukan disclaimer nih, saya tidak membiayai perusahaan PCR kira-kira begitu. Saya juga harus disclaimer, saya belum ditawari jadi komisaris Garuda. Emang lu ditawarin Han? Ya belum. Sebagai orang pemerintah? Ya belum. Kita kan seolah-olah belain maskapai gitu, nggak kayak gitu. Yalah. Nah itu Prof, emang harganya seberapa sih kalau di luar itu? Kalau hitungan dolar? Saya nggak tahu. Kebetulan aku belum nggak siapin hari ini. Yang pasti kalau di Amerika sih gratis. Kalau untuk tes begitu. Tapi memang cukup impor ya, itu pengadaannya belum bisa dilakukan di dalam negeri. Alat-alat yang diperlukannya. Aku ngasih contoh dulu deh. Ada pengalaman untuk tes HIV karena itu saya amat ketat sekali. Di awal kan bisa diperiksa melalui antibodi, bisa periksa virusnya langsung. Ya, mirip setara dengan PCR ini. Di awal dulu saya mengerjakan ini, itu harga 1 kit 15 juta. 15 juta, ya itu bisa dipakai untuk sekitar 20 orang. Tapi di awal nggak ada yang mau periksa, yang periksanya mampu 5 orang. Jadi kalau ditarik 3 juta per orang, itu artinya pas-pasan tanpa
rumah sakit mempunyai keuntungan itu. Jadi di awal kita patungan itu, jadi uangnya dari para dokter. Kemudian berikutnya turun sampai 1.750.000, kemudian turun lagi. Akhirnya sekarang ada yang sedikit di atas 1 juta, ada yang di bawah 1 juta untuk tes namanya viral load untuk HIV itu. Jadi pada prinsipnya berdasarkan pengalaman ini yang viral load itu mulai diperiksa sekitar tahun 90-an, terus pada tahun 2000 bisa turun begitu. Jadi memang itu dengan waktu karena makin banyak yang periksa dan teknologi makin berkembang bisa lebih hemat, maka memang amat logis kalau makin lama makin turun harganya. Tapi kalau untuk PCR COVID ini kan belum terlalu lama. Iya, jadi 2 tahun ya. Saya tadi saya dulu pertama tes sekitar April Mei itu sekitar tadi 1,5 juta. Sekarang kan sudah 400.000, jadi sih bagus sekali. Ya, ingat aja Mas Ardi, jangankan untuk kit ya, tes dari PCR ya. Ingat loh bahwa masalah itu memicu inovasi. Ya. Karena dia menyediakan kesempatan bisnis. Ya. Jadi ketika perusahaan-perusahaannya itu merespon dengan cepat, ya, harga pasti turun. Itu aja prinsip dasarnya. Cuman saya nggak tahu ya harganya sekarang actually berapa ya. Jangankan untuk yang agak rumit seperti tes PCR ya. Ingat nggak waktu pertama-tama kita kesulitan untuk dapat masker loh. Ya. Tapi dalam hanya hitungan sebulan udah solve, ya kan? Karena semua orang bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah itu. Begitupun untuk kasus PCR, saya kira awal pertama kita adalah kelangkaan suplai untuk tes kitnya, ya kan, gitu. Peralatannya juga. Tapi ya namanya industri kan cepat sekali menyesuaikan, dan sekarang mestinya sih udah terdiskon dengan jauh lah, gitu. Ya. Saya percaya sih kalau 200-300 ribu masih mungkin sih. Ya. Artinya masih ada yang mau. Ya, ketika presiden menyatakan 300.000, artinya inputnya ke presiden sepertinya mungkin udah sampai, itu bisa. Gitu ya. Mestinya sih, feeling saya begitu. Ya, karena presiden menyatakan dalam 2-3 hari harus 300.000 dan sepertinya tidak ada penolakan, artinya mungkin di awal pekan nanti sudah 300.000 itu harga PCR. Bisa jadi. Nah ini kalau sebegini, Prof. Jubairi, dilihat apakah memang kalau sudah demikian itu udara ini, transportasi udara ini memang menjadi sektor yang paling harus kita prioritaskan betul, kita fokuskan betul dibanding katakanlah sekolah, rumah ibadah dan lain sebagainya yang juga sudah mulai dilonggarkan untuk menahan penyebaran virus kita ke depan ini. Iya, saya kira tapi ada satu lagi yang saya usulkan. Kalau lihat dari sejarahnya dulu, yang paling banyak penularan juga terjadi selain di melawat pesawat adalah melalui kapal pesiar. Kalau ingat ada kapal pesiar di Yokohama, waktu itu nongkrong setiap hari kasusnya naik terus. Kemudian habis itu ada puluhan kapal pesiar lain dan juga ada kapal perang dari Prancis yang juga anak kapalnya yang tertular banyak banget. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan PCR untuk penumpang kapal pesiar, kapal yang tertutup. Kalau untuk kapal gedek atau kapal motor kecil, saya kira nggak usah. Kalau ferry gitu? Tergantung ferry. Aku sudah lama nggak naik ferry. Kalau dulu terbuka sih nggak ada AC-nya. Tapi kalau ada ferry dengan ada ruang tertutup itu mungkin lebih baik ruang tertutupnya dihilangkan daripada harus pakai PCR. Oh, jadi lebih baik ferry katakanlah Selat Sunda, Merak Bakahuni atau ke Bali, Banyuwangi Bali, meniadakan ruang ber-AC. Lebih baik seperti itu.
Atau kalau ruang ber-AC, jendela wajib dibuka, pintu dibuka. Celakanya pesawat udara nggak bisa begitu ya. Nggak bisa. Ya. Jadi untuk mengurangi biaya PCR-nya, ruangan untuk kapal feri terbuka. Sementara kalau kapal penumpang antar pulau, ya bisa juga sebetulnya seperti itu ya. Ya, kalau kapal pesiar, PCR. Kalau kapal pesiar, dia PCR. Kalau situasinya seperti ini, terus Prof, dugaan Anda kira-kira kita masih bisa nggak sih gelombang ketiga atau bisa kita atasi? Iya, gini. Jadi gelombang 3 itu para ahli epidemiologi untuk wilayah Indonesia itu ada beberapa pendapat. Ada yang bilang cukup banyak yang bilang akhir tahun ini gelombang ketiga muncul. Ada yang bilang Januari. Kalau saya kira bulan Februari atau Maret, tapi di doanya sih mendoakan sebetulnya tidak terjadi lagi, namun menjadi endemis. Jadi masih ada harapan bahwa tidak terjadi gelombang ketiga, namun Indonesia masuk zaman endemi. Masalahnya kalau kita tetap ketat seperti sekarang, tolong ingat sekali lagi, negara tetangga kita itu tinggi-tinggi banget, itu cara penularannya. Jadi tolong, kalau kita terlalu longgar, maka kita masih mungkin kita bernasib sama seperti Malaysia, Singapura, Filipina. Jadi sejauh ini lebih banyak yang percaya akan ada gelombang ketiga, cuman waktunya kapan. Tapi Prof berharap sih, berdoa tidak ada gelombang ketiga, adanya endemik. Baik, kita akan bacakan dulu ini salah satu dari peserta, dari Kang Andi ya, Pak Gunardi Judawinata, Pak Perta Universitas Pajajaran. Perilaku karena ambiguity informasi, terutama kepastian tentang karakter virus COVID di mata utama pemerintah. Ketidakpastian mengenai penyebaran virus tidak melewati udara, melainkan droplet. Tidak ada obat virus, karena itu peningkatan imun menjadi fokus. Kesimpang siuran informasi ini menyebabkan masyarakat pro kontra terhadap kebijakan penanganan, mengeliminir terpapar COVID dan tingkat risikonya. Ya, karena masyarakat pro kontra, jadi mengabaikan ya risiko terpapar COVID-nya. Pemerintah harus lebih responsif terhadap kualitas informasi tentang COVID, karena masalah Indonesia yang bersifat transisi akan lebih mudah diatur. Jadi harus, kalau kata Kak Adi, harus bagaimana memilah betul informasi yang harus disampaikan kepada halayak. Seperti yang itu tadi, bukan soal Anda yang dibatasi geraknya, tapi ya terpaksa virusnya memang harus dibatasi, karena itu yang akan bisa berbahaya. Dan kedua, kalau misalnya kapal feri, kapal laut, usahakan tidak ada penumpang dengan AC, dengan ruang AC ini. Baru juga nih usulan yang semacam ini. Henry, yang kayak gitu bisa nggak disampaikan tuh? Apa syaratnya supaya itu bisa diterima oleh masyarakat? Itu bagus loh, tapi memang saya itu beberapa kali pertemuan memang menginginkan yang terbuka gitu ya, ruang terbuka itu penting. Jadi kalau mau kumpul di ruang terbuka tuh belum pernah ada tuh, gue denger tuh ya anjuran itu gitu. Jadi menurut saya itu perlu tuh dianjurkan bahwa silakan bikin pertemuan terbatas, tapi kalau bisa dan sangat dianjurkan itu ruang terbuka aja. Jadi untuk kafe-kafe, kemudian mall juga harus memperbanyak ruang terbukanya. Nah, repotnya kan pesawat nggak bisa. Nggak bisa lah pesawat. Kalau menurut saya sih gini. Kalau antigen tapi nggak 100%, mana yang lebih baik antara antigen aja tapi tempat duduk nggak 100%, atau harus PCR tapi tempat duduk 100%? Tempat duduk apa ini? Maksud gue gini. Tempat duduk pesawat? Di pesawat. Jadi maksud saya, kalau itu bisa berjarak-jarak kan antigen juga nggak apa-apa, tapi orang banyak gitu yang naik pesawat, daripada dipaksakan 100% tapi harus PCR kan jadi mahal gitu ya. Tapi gini, balik lagi ke yang tadi tuh, saya rasa poin penting dari Fem Station hari ini adalah usulan bagaimana pemerintah mengkomunikasikan, memperbanyak ruang terbuka untuk pertemuan atau ya untuk pertemuan orang lah gitu, sehingga kalaupun ada mal-mal dibuka atau kafe-kafe dibuka, itu disarankan membuka jendela gitu ya, daripada ber-AC. Saya rasa itu harus dikomunikasikan baik tuh, itu belum pernah tuh.
Ini fame station luar biasa saya rasa. Luar biasa, banyak kan yang bisa kita temukan di sini. Jadi kalau perlu, ya kalau perlu Pak Jokowi sidang kabinetnya di luar dulu gitu, biar sebagai contoh ya. Di luar dulu supaya diajarkan di kebun raya, untuk, di kebun raya. Di kebun raya tuh top tuh. Ya, untuk diketahui sekarang ini mulai banyak pernikahan yang mengambil ruang terbuka. Ya. Jadi menggunakan ruang terbuka. Kapal dirasakan jangan lagi ada kelas 1 yang pakai AC sementara ini. Semuanya pakai kipas saja, buka jendelanya, udara laut kan sehat. Lalu kemudian itu tadi bagaimana supaya PCR ini sama antigen ini harus dijelaskan betul ya Prof ya. Apa sih bedanya itu? Karena kan salah dicoloknya sama aja itu. Ya, yang penting PCR lebih akurat dari antigen. PCR lebih akurat dari antigen dan kita butuh akurasi yang lebih dalam untuk memastikan supaya virus ini bisa kita kendalikan. Ya, dan memang virusnya sama, bajunya sama, yang naik pesawat maupun naik bis, tetapi risiko di pesawat jauh lebih tinggi. Karena tertutupnya itu. Tertutupnya. Oke, dan Singapura menjadi contoh bagaimana negara sekecil itu akhirnya kelabakan karena memang di celahnya ada di bandaranya ya. Bandaranya, ya. Nah, Pak Iman, apa yang bisa disampaikan kalau sudah begitu secara apa ya, para pelaku ekonomi kan lebih rasional ya, memandang soal seperti ini, isinya lebih mudah buat mereka untuk menyampaikan soal ini. Begini ya, kita ini berhasil menurunkan jumlah kasus karena kemarin sampai sekarang ya relatif ketat. Ingat loh. Ya, PPKM berjalan. Sumber penularan itu adalah perilaku. Perilaku yang memungkinkan interaksi antara orang dengan orang kan gitu. Ya. Kan. Nah, kalau kemudian kita longgarkan, ya, ini kan ada pelonggaran terus nih, maka dengan demikian akan ada peluang untuk naik lagi. Simple, sederhana itu aja. Nah, salah satu cara untuk untuk tetap ketat, ya, ya tentunya kalau untuk yang pergerakan manusia antar wilayah gitu kan membutuhkan screening, ya kan. Jadi hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang bisa bepergian. Kira-kira kan idenya seperti itu. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa bepergian. Ya, celakanya memang syaratnya itu punya uang banyak di sini untuk bisa membayar PCR-nya itu tadi. Gitu. Ya, tapi mau nggak mau harus begitu. Tadi nyampe lah tuh. Nggak mungkin kita memberikan kesempatan yang sama bagi yang memang tidak memenuhi syarat. Kira-kira begitu. Baik. Tidak mungkin kita memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang karena sebagian ada yang punya syarat, ada yang sebagian lagi yang tidak memenuhi syarat. Syaratnya inilah yang membuat lebih terseleksi orang yang bisa bergerak dan itu bisa lebih menjamin keamanan. Om Henry, jadi gimana? Komunikasi apa lagi yang perlu kita lakukan? Inmendagri itu begitu tadi, karena dia memerintahkan kepada orang-orang di daerah, bukan untuk rakyat langsung sebetulnya, itu orang-orang pemerintahan di kementerian dan di daerah untuk menyusun aturan bepergian. Ini masih ini ya, Om Henry-nya. Ya baik, kita lewati dulu Henry Satrio. Prof, mungkin ada yang terakhir bisa disampaikan? Ya, saya kira cukup. Ini cukup banyak tadi yang sudah dibahas. Saya kira bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Henry Satrio, sudah terkoneksi lagi? Henry? Ya, siap. Ya, oke. Jadi gimana gagasan terakhirnya? Udah banyak lah yang bisa kita bahas di sini, tapi paling nggak bagaimana bantu saya untuk merumuskan ini supaya orang gampang paham. Ya, yang pertama, pemerintah tidak boleh bosan untuk mengingatkan bahwa COVID masih ada. Mau itu pandemi atau endemi, yang jelas COVID itu masih ada dan dampaknya sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, pemerintah harus lebih gamblang mengemukakan tujuan-tujuan dari setiap kebijakan yang diinginkan.
Misalnya kebijakan PCR untuk naik pesawat itu ya jelaskan saja. Hal ini untuk menghambat atau mengurangi atau membatasi pergerakan manusia yang akan menggunakan pesawat gitu. Jadi tidak terfokus pada perdebatan kenapa harus PCR yang mahal, kenapa nggak antigen, kan kita sudah divaksin dan lain-lain. Itu kan perdebatannya ada di sana. Dan kemudian juga ada perdebatan harga akhirnya. Nah kemudian yang ketiga, salah satu hal yang brilian yang kita temukan malam ini itu yang disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi, bahwa perbanyak ruang terbuka untuk pertemuan gitu. Jadi bukan hanya membatasi jumlah orang yang bertemu, bukan hanya menjaga jarak dalam sebuah pertemuan, tapi usahakan dengan sangat untuk mengadakan pertemuan di ruang terbuka. Jadi jangan terlalu manja sama AC lah. Ya, itu Pak Iman sudah pernah mengusulkan sih untuk kafe, kalau dia punya ruang terbuka boleh sampai 70%. Kalau dia tidak punya ruang terbuka, 30-40% saja. Itu Cocok. Ada semacam dorongan insentif untuk mereka membuka ruangannya karena bisa mendapatkan lebih banyak pengunjung. Nah, Oke. Baik, jadi kita sudah sampai di... Itu ada yang terakhir itu, poin terakhir. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong terus. Enggak, biasa itu. Kan biar seru, ada crossfire. Ya udahlah. Terima kasih ya sudah diundang. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih dan Famers. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya. Manggilannya apa itu biasanya ke Prof. Zubairi? Gue paham, bro. Iya, antara lain untuk edukasi ini saya terpaksa bikin ya Twitter ya macam-macam. Ya, saya bikin kontennya setiap hari Selasa dari pagi sampai sore. Kalau di Indonesia Prof. Zubairi itu sekarang ini salah satu seleb tweet paling senior. tweet. Itu cepet lah gitu. Naiknya cepet. Iya, naiknya cepat itu, dan paling senior akhirnya gitu dibanding seleb tweet yang lain. Iya, aku masih muda, baru 74 tahun. Wah, iya. Waduh. Iya bro, 74 tahun tapi bisa kepala di bawah kaki di atas itu gue nggak bisa, Ben. Luar biasa. Umur kita baru ditambahin baru sampai itu kan. Iya. Namanya ada tuh, serius bro, lo lihat aja tuh di akun-akunnya. Bener. Jadi sekarang ya itu umur kita ditambahin baru sampai ke umurnya Prof. Zubairi kan. Oh iya. Iya. Saran untuk teman-teman semua, olahraga jangan lupa. Olahraga tuh. Iya, badminton terus, gue tau lah Henry sekarang. Okay. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktu dan pemikirannya. Terima kasih Dr. Iman Sukma, terima kasih Dr. Henry Satrio. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan Famers, demikian perbincangan kita mengenai pro kontra penggunaan PCR untuk transportasi udara. Sekali lagi, virus masih ada, pandemi belum selesai. Yang terpenting kita mengatasi itu semua supaya risikonya tidak menyebar kemana-mana. Jadi bukan Andanya yang dibatasi pergerakan, tapi virusnya yang dibatasi pergerakan di bandara. Baik, sekali lagi terima kasih. Dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan berikan share. Bagikan ke semua tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.